kasih Tuhan beri bagi saya dan saudara kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya kasih tema bahwa berkat itu pasti. Amin. Di tengah situasi seperti ini, saudara, seolah kita melihat kok sepi, berkurang omset dan sebagainya, dan di dalam pekerjaan kita sungguh sulit di hari-hari ini oleh karena virus ini, saudara, yang sedang melanda seluruh jagat raya ini. Tetapi saya datang lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada saya dan saudara bahwa berkat itu pasti dalam hidup kita. Amin. Kalau bicara soal berkat, pasti kita sangat senang ya. Banyak ya, karena ini topik berkat ini sungguh sangat menarik bagi saya dan saudara, apalagi di saat seperti ini ya, sungguh sangat menarik perhatian kita. Saudara, berkat itu pasti, mari kita baca di dalam Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Tapi kita akan baca di ayat ke-8 aja. Tapi firman Tuhan berkat itu pasti di Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Ayat 8 sudah dapat, katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama, yang ada di tempat ini kita akan baca bersama-sama. Jemaat Tuhan yang di rumah, kita baca bersama-sama ayat 8. 1, 2, 3. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Allah memberkati kita, dan semua yang ada di kolong langit ini takut akan Tuhan. Jadi Allah memberkati, berkat itu pasti di dalam kehidupan saya dan saudara. Di hari-hari ini, di hari-hari seperti saat ini, kita melihat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Kalau ada yang tidak menikmati berkat Tuhan, mari kita melihat diri kita ini. Kenapa berkat itu tidak datang kepada kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, bagaimana berkat itu, supaya berkat itu ada dan pasti di dalam kehidupan kita? Pertanyaan, benarkah berkat itu pasti? Kenapa kok malah seolah-olah berkat itu jauh dari hidup kita? Benarkah berkat itu pasti akan turun di dalam kehidupan kita, saudara? Bagaimana seharusnya? Benar saya katakan bahwa berkat itu pasti. Firman Tuhan berkata bahwa itu pasti. Janji firman Tuhan ya dan amin di dalam kehidupan kita. Berkat itu pasti di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita menikmati berkat itu? Bagaimana supaya kita mengalami berkat itu di dalam kehidupan kita? Bagaimana respon kita untuk kita menerima berkat itu? Bagaimana hati pikiran kita supaya berkat itu pasti jadi di dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat itu pasti di dalam kehidupan kita. Kalau di ayat 2 coba kita baca, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Saudara, Dia menyinari kita dengan wajah-Nya, saudara. Jadi saya katakan di sini, firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana respon kita supaya berkat itu pasti di dalam kehidupan
dan saudara yang pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, saudara yang ada di Facebook sana, saudara yang ada di Zoom, saudara yang mengikuti jemaat Tuhan yang mengikuti. Hari ini engkau melakukan hal yang benar kepada Tuhan, karena hari ini tidak akan kembali melakukan untuk kemuliaan Tuhan, melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, maka pasti berkat itu turun di dalam hidupmu. Amin. Pasti. Jangan berharap engkau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kalau berkat itu turun. Engkau melakukan hal-hal dosa, berkat itu turun. Engkau melakukan hal-hal menyakiti hati Tuhan, engkau menjauh daripada Tuhan, walaupun engkau lakukan secara sembunyi, Tuhan tahu dan Tuhan tahu itu, saudara, karena Dia menyinari dengan wajahnya. Dia tahu keberadaanmu, Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu apa yang engkau sedang hadapi, Dia tahu masalahmu, Dia tahu seberat apapun yang engkau hadapi, Dia tahu bagaimana kantongmu, Dia tahu bagaimana finansialmu, Dia tahu bagaimana usahamu, Dia tahu semuanya. Sebab itu, saudara, lakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Lakukan hal untuk memuliakan Tuhan. Lakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, sehingga berkat itu pasti akan engkau terima. Haleluya. Haleluya. Allah melihat jelas setiap perbuatan saya dan saudara. Sebab itu Dia mengajarkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan Dia datang dan Dia berkata, aku menyinari engkau pelayan Tuhan setiap saat. Amin. Aku menyinari dengan wajahku engkau setiap saat. Amin. Karena Dia mengasihi saya dan saudara. Betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Betapa pentingnya kita menjaga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena berkat akan menjadi bagian saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat bahwa tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, saudara, bagaimana mereka melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, bagaimana mereka melakukan hal-hal yang membuat berkat, mujizat, dan segala hal mendapat solusi daripada Tuhan. Kita melihat bagaimana tokoh daripada Raja Daud, bahwa di sana dia melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Di Mazmur 119 ayat 4 di sana dia berkata bahwa 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan. Engkau berapa kali engkau memuji Tuhan? Berapa kali engkau menyenangkan hati Tuhan? Karena apa yang engkau lakukan Tuhan melihat. Dia menyinari wajahmu. Amin. Dia menyinari engkau. Dia selalu datang setiap pagi bagi engkau. Dia menyinari engkau dengan kebenarannya. Dia menyinari engkau, saudara, 7 kali dalam sehari, sehingga perkenanan Tuhan atas dia, perkenanan Tuhan, sehingga dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu suatu berkat Allah yang luar biasa yang turun. Dia mengalami kemenangan daripada Tuhan, saudara, sehingga suatu saat dia akan membinasakan anaknya, tetapi oleh karena dia sungguh menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan berkata bahwa saya tidak akan membinasakan engkau oleh karena nenek moyangmu Daud, ayahandamu Daud. Aku hanya akan memporak-porandakan kerajaanmu oleh karena dia. Kenapa? Dia menyenangkan hati Tuhan. Bukan cuma dia yang alami, tetapi saudara, anaknya mendapat kasih daripada orang tuanya yang menyenangkan hati Tuhan.
Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah saudara menyenangkan hati Tuhan? Apakah saudara melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, saudara? Ada berkat Allah. Tuhan mengawasimu setiap saat. Tuhan memantaumu setiap saat. Orang yang terkasihmu tidak bisa melihat engkau. Orang-orang yang engkau sayangi tidak bisa melihat engkau. Tetapi Tuhan bisa melihat apa yang engkau kerjakan. Semua ada dalam pilihan. Apakah berkat menjadi pasti dalam hidupmu atau tidak, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menolong dia? Bagaimana Tuhan Yesus mengerjakan di dalam kehidupannya? Allah mengerjakan di dalam hidupnya sehingga ada berkat-berkat Allah yang ada solusi daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 7 kali dalam sehari dia menyenangkan hati Tuhan. Mari kita selalu menyenangkan hati Tuhan lewat tutur perbuatan kita di hadapan Tuhan. Lewat apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, kita senangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Bagaimana seorang Daniel, dia menyenangkan hati Tuhan. Ya, di Daniel 6 ayat 11, ya, dia menyenangkan hati Tuhan dan dia berdoa 3 kali dalam sehari seperti yang dibiasakannya. Jadi bukan saat dia mengalami masalah yang berat, tetapi setiap saat dia sudah terbiasa melakukan hal itu. Amin. Setiap saat dia sudah terbiasa memuliakan nama Tuhan dan selalu melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, sehingga ada pertolongan, sehingga ada solusi, sehingga berkat itu menjadi bagian mereka, saudara. Amin. Dan bagaimana dengan saya dan saudara? Maukah berkat itu pasti di dalam hidupmu? Engkau harus menyadari bahwa Tuhan mengawasi engkau. Tuhan selalu melihat engkau. Jadi kita harus sadar itu, saudara. Sadar bahwa Tuhan melihat engkau. Sadar bahwa Tuhan mengawasi engkau. Sadar bahwa Tuhan menolong engkau. Sadar bahwa Tuhan selalu menyinari wajahnya dalam hidupmu, saudara. Dalam usaha pekerjaan rumah tanggamu, dia selalu ada bagi engkau. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu nyata bagi saya dan saudara. Di dalam bilangan, saudara, bilangan 23 ayat 19, dia berkata di sana bahwa Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia, ya saudara, bukan anak manusia sehingga dia menyesal, dan bukan, dan firman-Nya akan selalu tergenapi di dalam kehidupan kita. Bicaranya akan selalu tergenapi, firman-Nya akan dilaksanakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita sebagai manusia begitu banyak kekurangan. Terkadang, saudara, ada yang lagu berkata, lain di bibir, lain di hati, saudara. Ya, lain di bibir, lain di hati. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia bukanlah manusia sehingga dia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Dan setiap firman-Nya pasti akan dilaksanakan, dan setiap apa yang dia katakan pasti akan digenapi di dalam hidup kita. Dan kalau dia berkata bahwa berkat itu pasti, kalau kita sadar bahwa Tuhan melihat saya dan saudara, maka itu pasti dalam hidupmu. Amin. Jadi yang pertama, engkau harus sadar bahwa Tuhan selalu menyinari wajahmu dengan wajahnya. Berarti, saudara, setiap saat
Dia mengetahui perbuatanmu, baik pun perbuatanmu yang baik, bahkan perbuatanmu yang tidak baik, tidak pernah lepas dari pemandangan Tuhan. Tinggal engkau pilih, tak kala kita melakukan yang baik, maka berkat Allah pasti. Tak kala kita melakukan hal yang tidak benar, dosa, walaupun orang tidak tahu, maka berkat itu akan menjauh daripadamu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau kita menerima berkat yang pasti, lakukan kebenaran. Sadar bahwa Tuhan selalu memandang saya dan saudara. Sadar bahwa Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara. Dan yang kedua kita baca di dalam ayat 3, saudara, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa, saudara. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya berkat itu pasti di dalam kehidupan kita, kita punya kerinduan berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Supaya jalanmu dikenal di bumi, kita menjadi saksi, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, supaya jalan Tuhan, jalan kebenaran, jalan menuju kepada surga, jalan menuju kepada kebenaran itu menjadi dikenal oleh orang. Kita lakukan hal-hal yang baik, kita berbuat sesuatu, dan perbuatan kita yang ada dorongan di dalam hidup kita, ada dorongan di dalam hati kita, ada dorongan dalam setiap aspek kehidupan ini untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Apa yang sudah engkau lakukan? Ada dorongan apa di dalam hidupmu? Berbuat sesuatu untuk Tuhan, berbuat sesuatu untuk pekerjaannya, berbuat sesuatu untuk Tuhan lewat apanya, lewat pekerjaannya, lewat kehidupanmu. Apa yang sudah engkau lakukan? Apa yang sudah engkau kerjakan? Dan itu timbul di dalam hatimu, timbul di dalam hatimu dorongan yang kuat di dalam hatimu untuk saya bisa lakukan ini, saya mau bisa lakukan untuk mengganti gipsum ini yang sudah mulai bocor yang banyak sekali ini, saudara. Waduh, luar biasa. Ini lagi pandemi begini, hidup susah, lagi begini, mana bisa saya aja makan udah susah, ya. Apa aja, mau berdoa pun. Jadi bukan hanya untuk memperbaiki gipsum yang bocor ini, saudara, gipsum yang bolong di belakang sana. Bukan hanya itu, engkau pun sudah berdoa, itu luar biasa. Apalagi ada dorongan kuat di dalam hatimu untuk melakukan hal ini, saudara. Melakukan sesuatu supaya nama Tuhan, supaya pekerjaannya dinyatakan, dikenal dan dinyatakan, saudara, sehingga berkat itu pasti di dalam kehidupanmu. Sebab itu ada firman Tuhan, banyak orang yang menyebar tapi selalu berkelimpahan, ada yang mengiri secara luar biasa tapi selalu berkekurangan. Banyak hal kita temui bahwa ada yang banyak mengirit-irit tapi selalu berkekurangan, tapi ada yang ini menyebar selalu berkelimpahan. Ada dorongan, tapi itu bisa terjadi kalau ada dorongan hati yang kuat untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saya mau lakukan bagi Tuhan, ya udah. Bagaimana engkau melakukan? Tentu pada pekerjaan yang dia titipkan. Kalau bagi Tuhan engkau melempar ke atas pun dia pasti akan jatuh, saudara. Ya, karena bagi Tuhan sudah dititipkan dan saudara tahu itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang janda melakukan sesuatu, saudara, di saat-saat musim kekeringan,
di saat-saat musim kelaparan, di saat-saat mungkin lebih parah dari saat-saat seperti ini. Karena apa? Dia hanya memiliki, saudara, satu genggam tepung di dalam yang dia simpan, saudara. Lebih parah dari saat-saat seperti ini, saudara. Tetapi dia bilang, engkau Allahmu yang menyuruh, maka akan kulakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan dia memberkati, dan dia memberkati, saudara. Buatlah dahulu bagiku, baru sesudah itu bagi kamu dan bagi anak-anakmu. Saudara, buatlah dahulu. Maka saudara, apa yang terjadi? Apakah dia berkekurangan? Apakah dia langsung mati seperti sebagai manusia? Dia berkata, setelah saya makan, saya dan anakku mati. Tetapi hamba itu berkata, buatlah dahulu kepadaku, baru kamu buat untukmu, saudara. Dan akhirnya berkat dalam kekeringan, berkat dalam pandemik, berkat dalam sesuatu kegersangan, berkat dalam musim kelaparan, berkat dalam apapun, saudara, dinyatakan oleh firman. Karena Allah bukanlah manusia sehingga dia berjanji tidak digenapi, dan bukanlah anak manusia sehingga, saudara, dia tidak menggenapi setiap dia menyesal, dan bukan manusia sehingga dia berdusta, saudara. Saudara yang dikasih, kalau janjinya maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lakukan sesuatu untuk kemuliaan, lakukan sesuatu bagi Tuhan, ya, lakukan dengan iman. Iman itu disertai dengan perbuatan. Saya beriman bahwa berkat itu pasti dalam hidup saya. Tapi mana actionnya, saudara? Mana yang kita kerjakan? Mana praktiknya, saudara? Kalau hanya beriman itu tidak akan jadi berkat, tidak pasti dalam hidupmu. Tapi kalau actionnya ada, maka itu akan menjadi pasti. Karena iman harus disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati, saudara. Saudara yang jadi apapun yang kita lakukan, berbuat sesuatu untuk Tuhan, maka berkat itu pasti dalam hidupmu, dan lakukan dengan iman. Saudara, dan yang ketiga, saudara, jika kita mau berkat itu pasti dalam hidup kita, maka kita akan baca di dalam ayat 4 dan 5, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah, kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu, kiranya suku-suku bangsa bersukacita, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa. Saudara yang dikasihi, jika kita berkat itu pasti, mari kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Amin. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Haleluya. Berjalan selalu dalam tuntunan Tuhan. Kalau berkata bahwa mari engkau memberikan hidupmu, kita beribadah kepada Tuhan, berjalan dengan tuntunan Tuhan, saudara, maka berkat itu pasti dalam hidupmu. Karena firman adalah pedoman, firman adalah patron di dalam kehidupan kita. Firman itu adalah ya dan amin di dalam kehidupan kita. Maka kita harus berjalan sesuai dengan apa yang dia mau, firman yang dia mau di dalam kehidupan kita. Di dalam Yosua berkata, saudara, di dalam Yosua 1 dia berkata ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Kalau kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, kita renungkan firman Tuhan yang setiap saat kita baca, setiap saat kita dengar, apalagi hari-hari ini, saudara, yang firman Tuhan. Kalau engkau sebelum pandemik ini,
saudara, engkau pergi, saya mau pengen makan di mana saudara, mau pengen di restoran mana, mau pengen di restoran mana, saya ingin makan saudara, saya ingin mencoba semuanya. Saat ini banyak firman yang engkau dengar, banyak firman yang engkau baca setiap saat, tinggal engkau klik firman-firman dan firman. Terlalu saudara kalau engkau tidak tahu bagaimana engkau melakukan untuk Tuhan, terlalu kalau engkau tidak berjalan dalam tuntunan Tuhan, dan kalau engkau tidak sadar bahwa Tuhan itu senantiasa ada bagi saya dan saudara. Saudaraku, berjalan dalam tuntunan Tuhan supaya apa saudara? Kita bertindak hati-hati. Ya saudara, kita bertindak hati-hati, merenungkan firman Tuhan, bertindak sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian apa saudara? Perjalananmu akan apa? Akan apa? Berhasil dan beruntung. Berkat itu pasti dalam hidupmu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berkat itu pasti di dalam hidupmu. Kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Renungkan firman siang dan malam, sehingga kita bertindak hati-hati. Dan yang kita lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk melakukan segala kebaikan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini apa yang engkau mau simpan harta benda saudara? Buat apa? Kapan engkau mau pakai itu saudara? Engkau mau emas berlian sekalipun kalau saat-saat seperti ini saudara, hanya firman ini berlian saudara di dalam hidup kita. Amin. Firman ini adalah mutiara di dalam kehidupan kita. Firman ini adalah pedoman yang menuntun kita, sehingga kita akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Percaya firman adalah ya dan amin. Engkau percaya badai ini akan selesai saudara? Kita hanya bisa sama-sama berdoa supaya Tuhan memproteksi kehidupan saya dan saudara. Amin. Kita hanya bisa berdoa bahwa Tuhan memproteksi kehidupan saya dan saudara. Kita tetap berdoa badai ini akan berlalu, tetapi kita proteksi saudara, hidup kita. Minta Tuhan memproteksi kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berkat itu pasti di dalam hidupmu jikalau kita sadar bahwa Tuhan selalu memandang kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang benar kepada Tuhan. Kita berkat itu pasti dalam hidup kita. Ayat 3, supaya ada kerinduan, ada dorongan, sesuatu yang besar di dalam hati pikiran kita untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk pekerjaannya saudara. Dan yang ketiga, berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kalau kita mau bernanti aja kalau pandemik ini sudah selesai, saudara bisa pastikankah ini kapan selesai saudara? Terus kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk pekerjaannya. Tunggu nanti sudah selesai. Saudara bisa pastikan ini kapan akan selesai saudara. Mari, selesai atau enggak, yang penting kita tetap berdoa, Tuhan lalukan virus ini, tetapi saya ingin berbuat sesuatu untuk Engkau. Amin. Haleluya. Firman berkat itu pasti di dalam hidupmu pemusik. Berkat itu pasti di dalam hidupmu, asalkan kita menyadari sungguh bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia menuntut langkah hidup kita, dan kita buat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman ini menjadi berkat dalam hidupmu, dan berkat itu pasti di dalam hidup jemaat Tuhan Sola Gracia. Amin. Puji Tuhan.